Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ksatria Kegelapan. Kita masuk di part 29. Di awal video ini, di saat Rick datang menghampirinya, Knox pun mengecek statistiknya sembari berpikir. Rick, nama aslinya adalah Auslit the Never, pasangan yang cocok dengan Pangeran Louis von Arkham. Karena dia salah satu pembuat akhir cerita yang buruk. Dia akan menyerang si dagang rivalin dan mengkhianati Eleanor. Sederhananya, dia adalah target utama yang harus dihindari. Setelah berpikir seperti itu, bersamaan dengan Triad Master of Acting yang bergetar, Knox mengatakan, kau orang yang menawarkan hadiah dulu. Apa yang kau inginkan? Rick tersenyum membalas, tidak ada. Saya tidak sengaja melihat bangsawan dari keluarga Rainhaver yang berjalan sendiri tanpa adanya pengawalan. Saya penasaran saja. Knox yang tak ingin berurusan dengannya menimpali. Itu bukan urusanmu. Namun, meskipun Knox sudah bersikap jutek padanya, Rick malah tersenyum mengatakan, benar sekali, tapi ini mungkin menjadi takdir bagi kita berdua. Bolehkah saya menemani berbelanja? Kebetulan, saya juga sedang senggang hari ini. Melihatnya yang tak ingin menjawab, Knox menghela napasnya membalas. Sepertinya perintah rivalin bukan hanya itu saja. Ricky pun membungkuk menimpali. Ya sudah sepantasnya saya menjaga petualangan seorang bangsawan. Mendengar hal itu, Knox pun terdiam menatapnya, di mana ia merasa harus mencari tahu niatnya. Karena pasti ada alasan lain kenapa Rick sengigih itu. Dengan niatan seperti itu, Knox pun mengizinkannya menemaninya. Namun dengan catatan, ia tidak suka banyak bicara. Kita beralih pada Eleanor di kamar asramanya, di mana ia tengah menerima dokumen yang ia minta dari pelayannya. Seketika itu juga, setelah menerima dokumennya, Eleanor pun mengeceknya, yang merupakan informasi tentang Knox sembari berpikir. Knox von Rainhaver, kenapa dia menolongku? Tak ada alasan baginya untuk menolongku. Awalnya, hampir tidak ada kesepakatan antara keluarga rivalin dan juga keluarga Rainhaver. Jika dia menginginkan keuntungan, dia pasti akan menerima proposal instruktur peran sejak awal. Putra bungsu Rainhaver yang terkenal bukanlah orang yang seperti itu. Sejak dia menyelesaikan Force of the Missing Child, pasti dia sudah mengubah pendekatannya. Tapi, aku masih tidak paham. Omong-omong, Rick, perilakunya akhir-akhir ini menjadi aneh. Dia bahkan membangun pengaruhnya dalam sesi dagang. Ya, lagi pula, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah memikirkan semua hal itu, Eleanor pun merapikan dokumennya, lalu melihat keluar dari jendelanya. Saat itu, pikirannya menerawang kembali ke belakang. Pada saat dimana ia dimarahi oleh ayahnya, setelah ia bertemu dengan Knox kecil. Dasar bodoh, kenapa kau melakukan itu? Kau harus memberikan segalanya jika itu memang diperlukan. Tentu saja, Eleanor kecil saat itu hanya bisa menangis. Namun sayangnya air matanya tak berhenti sampai di sana. Karena tak lama kemudian, ibundanya mengembuskan napas terakhirnya. Kita beralih kembali pada Knox yang tengah berbelanja bersama dengan Rick, yang terus saja menjelaskan barang-barang yang mereka temui. Anda tidak perlu membeli orb tingkat tinggi untuk kelas magic. Saat Anda naik kelas nanti, mereka akan memberikannya secara gratis. Untuk alchemy, Anda harus membeli pot dan sendok dengan campuran bajai khusus. Produk ini sebagian besar dibuat di laboratorium kimia. Jadi, Anda hanya perlu memiliki bahan-bahan dasarnya saja. Toko yang Anda lihat di dalam ini berafiliasi dengan asosiasi dagang milik Nona Eleanor. Mereka memasok barang dengan harga murah. Lalu, apalagi ya? Mendengar semua penjelasannya, meskipun Knox merasa benci mengakuinya, tetapi bakat Rick itu nyata. Apalagi Triad of Con Artist dan skill pasif Negotiation Correction. Andai saja dia bukanlah main, Knox pasti mungkin akan merekrutnya. Kemudian, setelah membeli barang-barang yang Knox butuhkan, Rick mengatakan, sepertinya Anda sudah mendapatkan semua yang Anda butuhkan ya? Knox pun mengangguk membalas, ya, ini sudah cukup. Tapi, kau belum menjawab alasanmu menemuiku kan? Tepat setelah mengatakan itu, Knox menarik Rick ke sebuah gang kecil, di mana orang-orang tidak bisa melihat mereka. Lalu, Knox yang mencengkram kerah bajunya, langsung membantingnya ke tembok di sana, sembari menekankan, kenapa kau mendekatiku?
Rick yang masih ingin menyembunyikan niatnya membalas. Apa yang Anda maksud? Tentu saja, Knox yang menyadari niatnya langsung menguatkan cengkeramannya. Jangan buang-buang waktu. Akhirnya, Rick yang tak ingin terus ditekan seperti itu pun mengatakan, ya ampun, sepertinya pembicaraan dengan Lord Knox akan berjalan lebih cepat. Izinkan saya untuk berterus terang. Tepat setelah mengatakan itu, Rick menggunakan sebuah magic barrier yang memblokir suara, lalu mencengkeram kedua tangan Knox sembari bertersenyum menuturkan, mengkhianati Rainhaver dan menjadi pelayan Pangeran Louis pertama. Tentu saja, pengaktifan magic barrier-nya dan cengkeraman Rick yang begitu kuat membuat Knox terkejut. Ditambah lagi, satu kancing kemeja Rick yang terlepas membuat Knox bisa melihat tanda iblis di dadanya. Seketika itu juga, Knox bertanya, "Kau tidak melayani Pangeran Louis pertama, melainkan iblis bukan?" Tentu saja, pertanyaan Knox membuat Rick terperanjat, hingga Rick tersenyum dan mengancamnya. "Tuan, Anda sungguh mengetahui banyak hal, tapi sepertinya Tuanku tidak menyukai hal itu." Mendengar ancamannya, Knox mengatakan, apa kau sungguh yakin tuanmu itu akan mewujudkan keinginanmu?" Dengan penuh percaya diri, Rick membalas, "Tentu saja iya." Mendengar jawabannya, Knox pun melepaskan tangannya menimpali. "Aku harap kau tidak akan menyesal. Tapi ingat ini, jika kau menghinaku dan keluargaku lagi, aku akan membunuhmu." Tepat setelah mengatakan itu, Knox pun melangkah pergi meninggalkannya, yang membuat Rick yang tak menduga jika Knox akan balik mengancamnya, hanya bisa mengangguk membalas, Saya akan mengingatnya." Keesokan harinya, di salah satu area di Akademi Elidian, instruktur Vernon yang bertugas mengajari kelas anak baru mengatakan, "Apa semuanya sudah berkumpul? Kalau begitu, mari kita mulai kelasnya." Namun di saat Pak Vernon akan menjelaskan kelasnya, ada beberapa murid yang malah mengobrol. "Hei, bukankah dia instruktur botak itu?" "Botak? Jaga ucapan kalian, budak. Tidak sopan memanggil orang botak dengan sebutan botak." Tentu saja, Pak Vernon yang bisa mendengar mereka sontak merasa kesal. Namun, ia hanya bisa menahan kekesalannya karena ia tak ingin menginjak tunas hijau akademi hanya karena persoalan rambut. Dengan begitu, Pak Vernon menjelaskan, "Pertama, aku akan menjelaskan tempat ini. Ini adalah Clariel Plains. Tempat ini terkenal dengan vegetasi yang luas dan indah di Akademi Elidian. Kalian akan belajar menunggangi kuda mulai sekarang. Baiklah, kalian akan belajar menunggangi kuda yang diberikan atau kuda yang kalian bawa. Lihat kuda-kuda yang dibawakan staf akademi." Beberapa murid pun mulai mengeluh. "Waduh, aku saja belum melihat kuda dari dekat, apalagi menungganginya." "Hei, apa kamu punya kuda sendiri? Apa maksudmu? Aku belum pernah menggunakan kuda sebelumnya." Kenapa kita harus datang jauh-jauh ke Elidian hanya untuk belajar menunggangi kuda? Ya, apalagi yang harus kita lakukan? Jika aku mendapatkan nilai F, maka aku akan dikeluarkan dari akademi. Di tengah keributan mereka, Knox memanggil kuda miliknya yang kini bernama Sword. Kemudian, kelasnya pun berlanjut, di mana Pak Vernon menyuruh mereka untuk menunggangi kudanya masing-masing. Pada saat itu, perhatian Knox tertuju pada Paracelsus, di mana ia berpikir, "Wah, orang itu pandai menunggangi kuda." Ya, begitulah yang mereka lakukan di timur. Wajar jika dia pandai menunggangi kuda, unta atau apapun itu. Namun, tanpa Knox sadari, para murid lain juga memperhatikan dirinya karena Knox menunggangi jenis kuda langka, yaitu jenis Obsidian. Wah, bukankah itu Obsidian? Bagaimana bisa kuda seperti itu ditunggangi oleh orang gila seperti itu? Kudengar, keluarga Rainhaver memiliki banyak uang, yang meski tidak sebanyak Rivalin sih. Oh, begitu ya, uang memalah segalanya. Meski awalnya Knox tak menyadarinya, pada akhirnya Knox bisa mendengar mereka, yang membuatnya bangga karena Sword sungguh kuda yang bagus. Kemudian Pak Vernon yang mendampingi seseorang murid mengatakan, "Nah, bagus, pertahankan komunikasi dengan kudamu. Ya, sepertinya kalian sudah terbiasa menunggangi kuda. Kita akan mulai pelajaran utama kelas ini, yaitu pacu kuda." Mendengar hal itu, seketika itu juga para murid di sana kembali mengeluh. "Hah? Balapan? Apa ada orang yang pertama kali menunggangi kuda langsung balapan? Wih, ada orang yang baru pertama kali menunggangi kuda gak sih?"
Heis, Pak, kuda ini akan membunuh seseorang hanya dengan tendangannya saja loh. Apa dia marah karena anak-anak menyebutnya sebagai botak ya? Sayangnya, seorang murid yang mengatakan hal itu langsung mendapat hadiah pukulan tengkuk oleh Pak Vernon yang membuatnya langsung mencium tanah. Meski begitu, Pak Vernon menjelaskan, peraturannya sederhana. Setiap orang menunggu kuda mereka dan berbelok di Nameless Forest, ujung hutan ini, kemudian kembali ke sini. Tentu saja, orang yang pertama selesai akan mendapat nilai tambahan. Apa ada pertanyaan? Benar penjelasannya, yang sungguh sederhana seperti rambutnya, Knox pun bergumam. Ya, bukan hal yang penting. Namun, guman itu terdengar oleh Thalia yang langsung mendekat padanya. Hah? Apa katamu? Knox pun membalas, tidak ada, abaikan saja. Tentunya, Knox tak bisa memberitahunya lebih lanjut, karena IPA di pelajaran umum, Equestrian Studies itu sangat penting. Bertentangan dengan namanya, ini adalah episode di mana main pertama kali muncul. Kemunculan pertamanya juga berhubungan dengan protagonis. Karena main Roger yang muncul dalam episode ini, sang murid pun terjebak di Nameless Forest. Sang protagonis dan murid akademi akan mengatasinya bersama-sama. Itulah urutan dasar episode ini. Tetapi tidak ada protagonis di sana. Tak adanya pemimpin untuk menyatukan unit-unit yang kuat, memiliki dampak yang sangat besar. Jadi, mereka harus berpikir dengan baik dan bergerak dengan hati-hati. Kemudian, di saat Knox akan meninggalkannya, Thalia tiba-tiba saja mengatakan, "Tunggu, Knox. Apa kamu mau ikut denganku? Maksudku, ini tidak terlalu menakutkan sih. Tapi kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Kamu tahu alasannya, kan? Karena hutan itu bisa sangat berbahaya." Namun, sebelum Knox menjawabnya, Eleanor yang melintas di dekatnya lebih dulu membalas, "Apa kau bisa mengkhawatirkan orang lain saat kita berkompetisi?" Tentu saja, perkataan Eleanor membuat Thalia terkejut. Meski begitu, Knox menatap Eleanor menekankan, "Lebih baik kau meninggalkan aku sendiri dan pergi." Dengan begitu, Eleanor pun meninggalkan mereka tanpa mengatakan apapun. Bersamaan dengan Thalia yang mengatakan, benar, ini adalah perlombaan. Pada akhirnya, orang pertama yang kembali akan mendapatkan keuntungan. Knox, silakan pergi lebih dulu. Aku tidak pandai berkuda. Mendengar hal itu, Knox yang pergi meninggalkannya membalas, "Ya, balapan ini tidak penting." Tentu saja, Thalia yang bisa mendengarnya sontak merasa aneh. Jika balapan ini tidak penting, lalu apa yang lebih penting? Kemudian, Pak Vernon memulai pacuannya. "Baiklah, mari kita mulai pacu kuda ini. Semuanya, pacu kuda kalian." Dengan begitu, para murid pun memacu kudanya masing-masing, mencoba mendahului murid lainnya. "Hiya, lebih cepat. Weh, apa kalian pikir? Kami akan kalah dari Cat Jelata yang tak pernah menunggu kuda sebelumnya. Kejar kami kalau kau bisa. Lari, Pin, lari!" Namun, meski murid-murid lain begitu serius dengan pacuan kudanya, Knox tampak biasa saja, bahkan memposisikan dirinya di belakang. Saat kemudian, kuda milik Knox, Sword, tiba-tiba menjadi sesuatu yang membuatnya meringkih di jalan. Tentu saja, Knox juga menjadi hal itu, di mana berkat Right Mana Sensing Genius, formula sebuah magic ditampilkan. Kemudian, bersamaan dengan sebuah lingkaran magic besar yang muncul di atas rumput yang mereka lewati, kuda-kuda mereka pun menghentikan larinya, yang membuat mereka semua kebingungan. Di tengah kebingungan mereka, Knox mengatakan, "Ini teleportation magic, semuanya tenanglah. Jika kalian tidak ingin kita mati di sini." Tepat setelah Knox mengatakan itu, mereka semua pun menghilang dari sana. Dan pertandingan pun diakhiri dengan, sementara itu, di salah satu sudut Nameless Forest, terlihat Man yang muncul menunggu kedatangan bangsanya sembari bergumam. Akhirnya, waktu untuk balas dendam telah tiba.